coach ngecilin lengan, matinya lengan. Padahal ini adalah komposisi otot yang kecil gitu ya. Justru yang inti itu adalah Hai Momis, welcome back di YouTube channel Momis Daily. Kali ini kita ada di segmen MDF The Expert. Mau ngapain deh kita hari ini? Tungguin ya. Nah, sekarang aku udah bersama tim dari GGL nih. Yuk, boleh kenalan dulu yuk. aku Natasha. Dan aku Din. Boleh menjelaskan sedikit nih tentang GGL tuh apa sih? Silakan. Kalah. Oke, GGL gak gendut lagi. Kita itu awalnya dari komunitas. Dan fokusnya kita adalah emang untuk membantu para perempuan, kebanyakan sih ibu-ibu ya, untuk menjadi langsing. Dan kadang-kadang ada yang bilang jadi GGL tuh garis-garis lagi. Soalnya badannya beneran menjadi garis-garis lagi sekarang. Wow, itu setujuan dari semua ibu-ibu tuh momis-momis di rumah. Jadi jangan sampai skip karena kita akan bahas macam-macam terutama tentang perototan ya Coach ya. Iya. Tadi kan Coach Din udah sempet spoiler dikit nih ya kalau rata-rata komunitasnya adalah perempuan. Kenapa sih perempuan perlu bangun otot? Perempuan, laki-laki sepertinya semua harus bangun otot ya. Kenapa Betul tuh? Betul. Karena otot itu adalah komponen dari tubuh kita. Jadi orang kan biasanya bilang ya, ini kulit, ada tulang, ada daging. Nah, sebenarnya daging itu adalah otot. So I don't know saat orang bilang daging itu apakah mereka tahu bahwa daging itu adalah otot atau bukan. Tapi sebenarnya itu adalah otot. Dan dengan massa otot yang lebih banyak di dalam tubuh kita, kita pun bisa meningkatkan atau mempunyai metabolisme yang lebih baik. Oh. Jadi itulah fungsi otot dan membangun otot di keseharian kita dan dampaknya ke berat badan kita dan penampilan kita. Oke, mungkin untuk lebih spesifiknya nih, untuk olahraganya sendiri biasanya pembagiannya tuh seperti apa sih? Aku dengar kan ada kayak upper body, ada lower body, atau gimana tuh? Jadi kebanyakan biasanya pertanyaan yang selalu kita dapatkan waktu kita live gitu ya adalah bagaimana cara mengecilkan lengan atau bagaimana cara mengecilkan perut. Sebenarnya cara mengecilkan semua itu adalah untuk melatih otot seluruh badan. Dan pada waktu massa otot kita bisa bertumbuh dengan banyak, badan kita itu tiba-tiba menjadi mesin pembakar lemak yang baik. Jadi kita harus bisa pilih nih, otot mana yang bisa kita latih dan bertumbuhnya semakin cepat. Itu yang harus kita latih. Jadi tentunya ada beberapa, kita akan mungkin nanti membahas beberapa beda workout, upper body, lower body, dan bahkan postpartum workout. Tuh menarik banget. Oke, kalau misalnya untuk upper body nih, kita bagi dulu nih ya di video kali ini. Kita akan bahas untuk upper body dulu. Nah, untuk upper body tuh gimana sih cara ngelatihnya? Upper body adalah gerakan olahraga ya dari bawah ke atas ini sebenarnya. Banyak macam-macam ya. Biasanya sih yang inti adalah chest, latihan otot dada, latihan otot back. Itu yang inti banget. Kebanyakan orang mustingin gerakan-gerakan kayak coach ngecilin lengan, matinya lengan. Padahal ini adalah komposisi otot yang kecil gitu ya. Justru yang inti itu adalah chest dan back. Ini adalah otot yang besar di bagian upper. Chest termasuk payudara berarti? Payudara kita sebenarnya fats. Oh, jadi berarti nggak bisa dilatih dong? Nggak Karena ibu-ibu, bisa. itu ibu-ibu kan permasalahannya adalah ingin mengembalikan gitu kan. Dan tetap kayak yang sering dengar dengan olahraga, oh berarti nggak gitu konsepnya. Lebih ke, berarti untuk chest sendiri itu dada bagian dalam berarti ya? Iya betul, dan daerah sini, back, bukan payudara kita sebenarnya. I see, oke. Mungkin ini bisa dinotit juga dengan ibu-ibu di rumah ya. Jadi nggak bisa, kalau misalnya arahnya mau ke sana, berarti solusinya adalah bukan dengan pembentukan otot dada, karena memang bukan ke sana ya? Tidak bisa. Karena tidak bisa. Ada olahraga apapun yang bisa mengembalikan kekencangan, keperkiness payudara cewek setelah melahirkan dan menyusui. Kalau misalnya kayak tadi otot tangan, walaupun otot kecil, tapi itu harus dilatih secara konsisten juga. Jadi biasanya waktu kita melatih dada, itu jarang sekali hanya dada saja yang terlatih. Pasti ada kena lengannya, tricepnya. Atau pada waktu kita latih otot back kita, pasti kita juga kena bicep kita. Oke. Iya, itu bukan isolated banget, dia kayak satu kesatuan. Jadi makanya kita sering sekali tuh di program kita melatih
gerakan-gerakan yang menggunakan beberapa otot sekaligus. Soalnya kita tahu para ibu kan waktunya nggak ada nih. Yes. Betul. Jadi Oke, harus mungkin maksimal. habis ini nanti kita akan ada juga kasih video Yes. gerakan-gerakannya yang Betul. Momis bisa praktekin juga nanti di rumah tentunya. Mungkin nanti akan ditulis juga berapa lama dan berapa kali harus repetisinya gitu ya Coach ya. Betul. Kita akan mulai dengan gerakan push up. Pastikan saat kamu melakukan push up, bahu kamu ke belakang dan ke bawah ya. Caranya, kalau misalnya kamu push up di lantai dengan matras, tangan kamu akan ada di luar matras seperti ada di video ini. Dan sejejer dengan payudara. Pastikan kamu juga mengunci perut supaya push up kamu nggak berat. Hal yang harus diperhatikan saat tricep dip adalah pastikan tangan kamu 90 derajat dan dekat dengan badan. Jadi ketek kamu dikepit ya, jangan kebuka-buka. Dan kalau gerakan ini terlalu berat buat kamu bisa melakukannya dengan menekuk kaki. Saat melakukan mountain climber, hal yang harus kamu perhatikan adalah pastikan tangan kamu di bawah bahu. Kunci perut supaya mountain climber yang nggak berat. Dan pastikan pantat kamu nggak naik-naik ya. Jadi badan lurus dari ujung kaki ke ujung kepala. Kalau kamu sudah fasih dengan mountain climber dan memang kuat melakukannya dengan ritme yang lebih cepat, silahkan. Saat melakukan row, jangan gerak-gerak badannya. Hanya tangan yang bergerak ke arah perut. Dan pastikan ketek dikepit. Elbows atau siku harus dekat dengan tubuh. Kunci perut supaya kamu kuat melakukan row ini. Ini bicep curls, babe. Jangan gerak-gerak ya badannya saat melakukan bicep curls. Karena aku sering banget ngeliat orang di gym saat melakukan bicep curl badannya goyang semua. Lakukan ini dengan tempo yang baik. Dan saat menurunkan barbel ke posisi awal, itu harus difokuskan lagi. Jangan buru-buru turunnya.
Ini adalah gerakan recovery, active recovery. Kalau kamu kuat, kamu bisa memilih untuk melakukan step jack di sini. Saat melakukan overhead press, pastikan lengan bawah kamu lurus ya, jangan miring-miring. Dan setelah melakukan overhead press ini, kamu akan istirahat 30 detik sebelum kembali ke gerakan pertama, yaitu push up. Oke, nah tadi kan itu udah kelihatan ya gerakan-gerakan untuk upper body. Untuk gerakan-gerakan lain yang perlu dilatih itu seperti apa, Coach? Yang inti sebenarnya kayak squat ya sebenarnya, deadlift. Berarti kita glute ngomong lower body bridge. nih ya. Iya, kita ngomongin lower body ya, Oke. yang muscle-muscle gede gitu. Jadi kita sudah melatih upper, jangan lupa bawahnya juga. Oke, dan tentunya kita masih akan ada video selanjutnya ya yang kita akan fokus bahas untuk lower body. Betul. Jadi untuk mamis di rumah jangan kemana-mana karena tunggu video selanjutnya kita akan bahas untuk lower body tetap bersama Coach Din dan Coach Natasha dari GGL. Dadah!